بسم الله الرحمن الرحيم ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah wal ikhwah. Pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali perjumpakan kita di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari syariat Islam yang mulia ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih dalam perkara agamanya. Ayohal ikhwah, seharusnya jadwal kita hari Ahad, namun qadarullah ma syafa'al, kemungkinan hari Ahad ada safar dan hari ini ada jadwal kosong. Jadi kita majukan untuk bulan ini di hari Selasa di malam ini insyaallah. Jadi a'tadzir minkum, hari Ahad nanti ana tidak bisa hadir, mungkin nanti ada pengganti insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sampai sekarang ke bab ke-48. Bab ke-48 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, Bidza wa bidza, dengan ini dan dengan ini. Judulnya adalah Bidza wa bidza, dengan ini dan dengan ini. Di sini beliau menukilkan dari perkataan Ahmad bin Bishr bin Sa'id Al-Kindi dari kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Beliau mengatakan, Sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Qultu, aku mengatakan kepadanya, Rajulun qara'al Qur'an wa hafidhahu wa huwa yaktubul hadith yakhtalifu ilal masjid wa yaqra'u wa yuqri'u wa yafutuhul hadith an yatlubahu فإن طلب الحديث فاته المسجد وإن قصد المسجد فاته طلب الحديث فما تأمره. Beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang yang dia membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, dan dia pun menulis hadis-hadis. Dia berjalan dari masjid ke masjid membaca Al-Quran dan dibacakan kepadanya Al-Quran. Ketika dia pergi dan kembali dari masjid untuk membaca Al-Quran, yafutuhul hadith an yatlubahu. Dia tidak dapat menuntut ilmu hadis. Jadi dikala dia fokus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dari masjid, dia tertinggal untuk duduk di majelis hadis untuk mendapatkan hadis. Fa in talabal hadis fatahul masjid. Jika dia fokus untuk mempelajari hadis, maka dia akan tertinggal dari masjid, maksudnya dari membaca Al-Quran. Wa in qasada al-masjid fatahu talabal hadis. Sebaliknya tadi ya, kalau dia fokus di masjid membaca Al-Quran, kehilangan dia tentang ilmu hadis. Fama ta'muruhu, apa yang kau perintahkan kepada lelaki seperti ini? Jadi bimbang di antara dua hal, Al-Quran atau hadis. Di antara dua perkara ini. Beda dengan kita, kalau kita sekarang kan, ini kalau ke masjid nggak kerja nanti. Kalau kerja nggak ke masjid. Yang mana nih? Pilihannya antara pelajaran dengan dunia. Kalau ini enggak, yang dipertimbangkan antara Al-Quran atau hadis. Ada kayak beberapa hari yang lalu seorang bertanya, Ana belajar tahsin,
belajar baca Al-Quran? Apakah anak harus nambah mempelajari Al-Quran atau duduk mengkaji kitab? Masya Allah. Dua-duanya baik, dua-duanya istimewa. Ini nikmat yang luar biasa ketika kita bimbang di antara dua kebaikan. Yang musibah itu ketika kita bimbang di antara dua keburukan. Atau masih bimbang di antara yang baik dan buruk. Itu musibah. Kalau bimbang di antara dua kebaikan, ini tanda kebaikan buat kita sebetulnya. Namun zaman sekarang kita ini biasanya bimbang di antara dua keburukan. Mana yang akan dipilih? Bimbang di antara yang baik dan buruk. Masih bimbang kita. Mana yang akan kita pilih? Jarang sekali kita berada di fase bimbang di antara dua kebaikan. Ini dialami oleh beliau. Apa jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan bidza wa bidza. Dengan ini dan dengan ini. Fa'adatu alaihi al-qaul mirara. Aku mengulangi pertanyaan itu berkali-kali. Kullu dzalika yujibuni jawaban wahida. Bidza wa bidza. Semua pertanyaanku itu dijawab dengan satu jawaban yang sama. Bidza wa bidza. Dengan ini dan dengan ini. Jadi dua-duanya pelajari. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Kita zaman sekarang belajar ikut halaqah tahsin, memperbaiki bacaan kita, ikut kajian kita, pelajari tentang fikih salat, tentang fikih bersuci, tentang akidah, tentang tauhid, pelajari ini dan pelajari ini. Jangan hanya fokus kepada satu hal kemudian meninggalkan yang lain, karena semuanya penting. Banyak di zaman sekarang seorang fokus menghafal Quran, bacaannya luar biasa. Ya. Suruh maju jadi imam, nggak tahu fikih sholat, nggak tahu kapan waktunya sujud sahwi, kapan tidak. Musibah. Berapa kali dapatkan di masjid-masjid, imamnya bacaannya, masya Allah, tertil, indah, suaranya merdu, hafalannya banyak. Tapi fikih sholat tidak memahami. Ketika dia lupa sujud, dia anggap tinggal sujud sahwi selesai. Padahal dia kehilangan rukun dari rukun-rukun sholat. Fatal akibatnya. Jadi harus imbang di antara keduanya. Jangan sampai seseorang fokus pada satu bidang kemudian melalaikan bidang yang lain. Atau dia misalkan fokus tentang hadis, kemudian enggan belajar baca Al-Quran. Makhraj hurufnya banyak yang salah. Hadis hafalannya banyak, tapi makhraj hurufnya banyak yang salah dalam membaca Al-Quran. Ini juga musibah. Jadi imbang di antara kedua kebaikan tersebut. Maka Syekh Abdul Razak memberikan ta'liq di sini, ay anna min akbaril ma'unah li talibil ilmi fit tahsil tanzim waqtahu fit talab. Fala yafutu syai'an ala hisabi syai'. Kata beliau, di antara bentuk pertolongan yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat adalah kemampuan untuk mengatur waktu dalam mencari ilmu. Jangan sampai sesuatu itu dia tertinggal demi mendapatkan ilmu yang lainnya. Artinya jangan sampai jomplang antara satu ilmu dengan yang lain. Ini nikmat yang sangat luar biasa ketika kita diberikan kemampuan untuk mengatur waktu. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita misalkan di pesantren, baik yang tingkat SMP atau SMA, asatidahnya mereka mengaturkan waktu. Kapan belajar hafalan, kapan belajar tauhid, kapan belajar tajwid, kapan belajar akidah, kapan belajar fikih, diaturkan oleh mereka. Ini nikmat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau kita tidak mempelajari semuanya secara berimbang, khususnya di awal-awal menuntut ilmu, itu penting untuk mempelajari semua. Ibaratnya disapu bersih gitu, diraba semua ilmu tersebut. Harus punya dasar dari semua ilmu, baru nanti bisa fokus di satu bidang. Jangan sampai dari awal sudah tidak peduli terhadap ilmu yang lain. Ini fatal nanti akibatnya. Ya, nggak bisa. Dia harus punya dasar dari semua ilmu, dari ilmu tauhid, akidah, semua harus punya dasarnya, harus punya pondasinya. Harus kuat. Jangan sampai hafalan 30 juz akidahnya hancur, nggak mau belajar akidah. Tidak mau belajar akidah. Ada juga dia hafal 30 juz tapi tidak mau belajar tentang
tauhid. Hafal 30 juz, kemana-mana pakai jimat. Hafal 30 juz, subhanallah. Jangan, jadi harus di awal dasar itu harus berimbang semuanya. Nanti pada tingkatan tertentu baru dia fokus pada satu hal. Pada satu hal. Di awal itu dia harus belajar semua, termasuk bahasa Arab. Dia harus pelajari. Dari dasar bahasa Arab dia pelajari nahwu seperti apa ya. Jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan fatal ketika dia enggan untuk belajar. Nah, seorang penuntut ilmu di usia khususnya remaja, pemuda itu kesempatan, kemampuan daya ingatnya kuat, waktu luangnya banyak, tidak ada kewajiban mencari nafkah, belum ada, itu kesempatan untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya itu terbuka. Baru nanti fokus. Dan sama juga kita yang belajar misalkan di masjid-masjid, kajian, itu jangan sampai tiap hari kajian yang dicari kajian yang temanya sama. Jangan. Misalkan hari Senin cari kajian yang tafsir, hari Selasa ada beberapa masjid kajian, cari kajiannya yang fikih, cari kajiannya tauhid, cari kajian yang akidah. Jadi semua cabang ilmu tuh tiap pekan kita pelajari runut secara beraturan. Jangan sampai kita belajar pelajaran yang sama padahal ada variasi. Masya Allah, ada masjid kan kajian banyak di beberapa masjid tuh dalam satu waktu. Selasa sekarang di beberapa masjid. Daerah kita aja banyak di sini, di Sudirman, di Pekojan, Barengan. Dilihat temanya apa yang dibahas nih, masjid ini. Harus kita atur waktunya. Jangan sampai kita hanya mau pelajari satu bidang saja, yang lainnya kita ketinggalan banyak nanti. Nah, jauh ke Pekojan, ke Empang, dekat, apalagi dari sini ya, dekat ke bawah. Bisa tukeran dari sana ke sini ke sana. Tapi muskil. Begitu juga kajian di sini yang disediakan oleh masjid. Itu alhamdulillah dilihat kan bisa diaturkan tuh waktunya. Jadi ketika kajian ustadznya berbeda-beda, itu bisa tuh request ini bahas tauhid, ini bahas akidah, bahas fikih, bahas sirah, bahas. Jadi kalaupun jamaahnya nggak kemana-mana, di sini pun alhamdulillah ada variasi pembahasan. Itu bagus sekali. Itu akan sangat bagus sekali. Ya, ada tazkiyatun nufusnya, bermacam-macam variasi. Itu baik. Ya. Jadi jangan sampai di awal-awal pelajar itu kita jomplang, tidak mempelajari beberapa bagian daripada pelajaran. Dan ini terlihat sekali di lingkungan ikhwah sekalian ketika mulai belajar fokus terhadap satu kitab, terlebih kalau ilmu alat ya, banyak yang ngeblank sama sekali, nggak tahu sama sekali. Karena kita kan kajian tuh kalau ba'da maghrib sama isya, mengandalkan kajian ba'da maghrib sama isya rata-rata temanya umum. Tema umum yang bisa didengar dengan nyaman oleh semua kalangan. Tapi kalau kajian khusus seperti belajar nahwu, shorof, kemudian tentang faraid, kemudian tentang ilmu hadis misalnya, itu pasti mayoritas itu akan kebingungan. Kenapa? Karena tidak diasah dari semenjak dulu. Makanya kita kajian harus ada upgrade skill, upgrade kemampuan. Jadi yang awalnya senangnya ke tabligh akbar, mulai ikut kajian kita yang ringan. Nah, itu harus ada keinginan untuk naik kelas lagi. Mulai pengen fokus kajian kitab yang memang benar-benar kita belajar di sana, ada tahsilnya di sana. Karena berbeda tuh kalau kita kajian di tingkatan yang ketiga itu, yang runut, ada kurikulumnya, mempelajari betul-betul belajar, dengan yang tingkat 2 apalagi dengan yang tingkat 1 itu berbeda. Sama-sama datang ke kajian, tapi beda. Kadang yang tingkat 1 udah 20 tahun ngaji, dari tabligh akbar ke tabligh akbar. Yang tingkat 2 ngaji udah 15 tahun, dari masjid ke masjid. Ada yang di tingkat 3 ini, yang dia fokus belajar dengan kitab-kitab yang memang runut silsilahnya.
Itu nggak nyampe dia belajar 3 tahun, 5 tahun, ini bisa melebihi kemampuan yang 15 tahun dan 20 tahun ikut kajian. Kenapa? Karena dia berpola belajarnya dan betul-betul belajar. Harus ada keinginan untuk upgrade diri. Begitu juga yang kita harapkan dari masjid-masjid itu memfasilitasi untuk bagi yang mau upgrade kemampuan dalam kajian itu disediakan. Jadi tidak hanya kajian yang bersifat umum. Contohnya di masjid ini kajian ada Selasa, Rabu, Jumat 3 kali misalkan. Misalkan nanti tahun depan misalkan itu Selasa itu khusus buat kajian yang memang kajian kitab misalkan mau bahas ilmu alat dari nahwu, shorof atau ilmu hadis. Itu khusus tuh yang mau sehingga difasilitasi untuk hal tersebut. Itu nikmat yang sangat luar biasa karena tidak semua punya kesempatan untuk mondok di pesantren. Tidak semua punya kesempatan untuk hal tersebut. Walaupun yang hadir 5, 7 orang, 3 orang nggak masalah. Tapi akan berbeda tuh si 3 orang nih setelah setahun 2 tahun tuh akan punya kemampuan yang berbeda. Pemahaman dia akan lebih dalam dibandingkan yang lain. Dan ini adalah aset berharga untuk kedepannya. Terlebih kalau yang 3 orang ini misalkan anak-anak yang usia SMP, SMA, Masya Allah tuh, dasar yang sangat baik. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian bab berikutnya Syekh Abdul Razak memberikan judul bab ke-49 al-aqil, orang yang berakal. Beliau di sini menukilkan perkataan Sufyan ibn Uyainah yang terdapat di dalam kitab Al-Aql wa Fadluh yang ditulis oleh Ibnu Abid Dunya. Di sini Sufyan ibn Uyainah rahimahullah disebutkan beliau mengatakan laisal aqil alladhi ya'riful khaira wasyarr walakinnal aqil alladhi ya'riful khair fayattabi'uh wa ya'rifus syarra fayatajannabuh. Kata beliau laisal aqil alladhi ya'riful khair wasyarr. Orang yang berakal itu bukanlah yang semata-mata mengetahui kebaikan dan keburukan. Walakinnal aqil, akan tetapi orang yang berakal alladhi ya'riful khair fayattabi'uh. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengetahui kebaikan kemudian dia ikuti kebaikan tersebut. Wa ya'rifu syarra fayatajannabu. Dan dia mengetahui keburukan kemudian dia menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Jadi orang yang berakal itu enggak semata-mata dia tahu mana yang baik dari yang buruk. Nah, tapi orang yang berakal itu ketika dia sudah tahu mana yang baik dan yang buruk, yang baik ini dia ikuti, yang buruk ini dia tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berakal. Tahu yang baik, tahu yang buruk, tapi yang baik ditinggalkan, yang buruk dikerjakan. Terus buat apa kita tahu? Fungsinya pengetahuan itu untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ana pernah analogikan dan sering menganalogikan dengan hal yang pernah Ana contohkan. Ketika ada seseorang, dia datang ke satu kampung. Datang ke antum, misalkan ketemu antum. Ada satu orang asing datang ke antum. Kemudian nanya depan muka antum. Ya akhi, masjid di mana? Saya mau sholat zuhur. Kata antum bilang masjid di arah utara. Orang yang nanya ke antum ini tiba-tiba pergi ke arah selatan. Antum bakal nyangka nih orang berakal atau stres gila? Ini orang gila nih. Nanya masjid dan bilang ke utara, dia malah pergi ke selatan. Ini nggak waras orang seperti ini. Karena dia bertanya, mengetahui jawaban tersebut untuk jadi tuntunan dia menuju jalan yang benar. Sama. Orang ikut kajian untuk tahu mana yang benar dari yang salah. Sudah tahu mana yang benar, tidak dikerjakan. Sudah tahu mana yang salah, tidak dihindari. Maka sama saja. Untuk apa kita tahu kalau misalkan tidak ingin kita kerjakan, tidak ada niat bagi kita untuk mengerjakan. Atau kalau ada orang yang bertanya ke kita mana masjid, kita sebutkan utara, dia nggak ke selatan, tapi dia diam aja, nggak ngapa-ngapain. Kita akan nuduh dia orang yang punya gangguan kejiwaan tidak? Kenapa? Nanya, dikasih tahu tapi nggak jalan, diam aja udah ngeliatin muka kita. Nah, kita pasti akan begini kan? Akhi, sadar antum.
Untuk nanya ke masjid dan udah tunjukkan, nggak gerak sama sekali. Sama, kita belajar nih. Tahu, udah diam. Nah, dikerjakan. Gak manfaat. Pengetahuan yang baik tidak diikuti, yang buruk tidak dijauhi, itu pengetahuan yang tidak bermanfaat. Atau kemanfaatannya tidak maksimal. Maka kata Sufyan bin Uyainah, orang yang berakal itu bukan semata-mata tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ketika tahu mana yang baik, dia kerjakan. Tahu mana yang buruk, dia tinggalkan. Ini baru orang yang berakal. Itu orang yang berakal. Wadzalika, kata Syekh Abdul Razak, anna maqsud al-ilmi al-amal. Sesungguhnya maksud, oleh karena itu kata beliau, sesungguhnya maksud daripada ilmu itu adalah amalan. Wa illa fama faidatul ilm idza turika al-amal. Apa fungsinya ilmu tanpa amalan? Jika amalan ditinggalkan, itu apa fungsinya ilmu? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Mafi faedah. Ada manfaatnya, nggak maksimal manfaatnya. Ada manfaatnya kita pelajari, dan berapa banyak ilmu yang kita amalkan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita ketahui. Jangan-jangan minim dari apa yang kita amal dengan apa yang kita pelajari. Ini Masya Allah, tabarakallah, kita misalkan kajian 1 pekan 3 kali ya. Kali berapa tahun, berapa ilmu yang sudah kita dapat. Dari tauhid, dari akidah, dari fikih, dari macam-macam. Coba kita presentasikan berapa sih dari ilmu tersebut yang sudah kita amalkan. Dari ilmu yang anak tahu, yang kita amalkan berapa persen. Jangan sampai ternyata persentasenya itu di bawah 10%. Di bawah 5%. Ya, tahu adab berbicara, tapi nggak pernah berbicara dengan adab. Tahu adab bermuamalah, tapi tidak pernah bermuamalah dengan adab. Tahu keutamaan ibadah ini dan ini, tapi tidak pernah dikerjakan. Tahunya banyak kita, tapi yang diamalkan itu yang tidak. Dan yang perlu diketahui bahwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, ilmu itu maknanya, kata beliau, ilmu itu memanggil amalan. Ilmu itu manggil amalan. Jika datang amalan tersebut, maka ilmu itu akan menetap dalam diri seorang hamba. Tapi jika amalan itu enggan untuk datang, maka ilmu ini akan pergi dari diri seorang. Tidak berbekas. Jadi ilmu itu biar tetap ada dalam diri kita, dia harus punya pendamping. Apa? Amalan. Maka dia akan konsisten ada dalam diri kita. Tapi jika amalan ini tidak ada, dia akan kesepian nih. Dia akan keluar dari diri kita. Akan hilang dari diri kita. Nanti kita menuntut ilmu lagi, datang lagi ilmu itu. Dilihat, ditunggu oleh dia nih, beramal gak? Beramal nempel. Terus bersama. Tidak beramal, akan hilang nih. Makanya berapa banyak kita belajar. Contohlah, dalam perkara dunia saja, kita waktu SMA misalkan, belajar banyak mata pelajaran. Ada yang belajarnya fisika, kimia, matematika, sejarah. Ada yang jadi guru fisika misalnya. Tiap hari dia ulangi, dia praktek. Ilmu yang nempel dari semua yang dia pelajari waktu SMA, ilmu apa berarti itu? Fisika. Kenapa? Karena sehari-hari dia amalkan. Tanya dia tentang biologi, tentang kimia, sudah lupa. Kenapa? Karena tidak diamalkan, tidak dikerjakan sehari-hari. Ya. Maka ilmu itu akan tetap bersama seseorang selama ketika dia memanggil amalan, amalannya datang, kerja sama, menempel dalam tubuh diri seseorang hamba. Tapi kalau ilmu amalannya tidak datang, ya ilmu ini akan pergi, keluar dari diri kita. Maka ayyuhal ikhwah, berapa banyak ilmu yang menempel dalam diri kita dan berapa banyak ilmu yang telah menghilang dari diri kita. Itu semua disebabkan ada mula amal. Tidak adanya amalan dalam diri. Itu yang harus jadi introspeksi besar bagi kita semua. Ana dan antum semua.
Kemudian bab ke-50, Syekh Abdul Razak memberikan judul Qat'ut Tamimah, memotong jimat. Qat'ut Tamimah, memotong jimat. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah yang ditulis di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Yang mana Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, "Man qata'a tamimatan an insan kana ka'adli raqabah." Siapa yang memotong jimat atas diri seorang manusia, maka sama saja dia membebaskan hamba sahaya. Jadi pahalanya serupa dengan membebaskan hamba sahaya ketika memotong jimat dari seseorang, menjauhkan jimat dari seseorang. Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, "Hadza min husni fiqhihi rahimahullah." Ini adalah dari kedalaman fiqih Sa'id bin Jubair rahimahullah. "Fa inna khalasal mar'i minasyirk a'zamu min khalasihi minar riq." Sesungguhnya pembebasan seorang hamba dari kesyirikan itu lebih agung daripada membebaskan dirinya dari penghambaan terhadap makhluk. Dari penghambaan terhadap makhluk dalam artian menjadi hamba sahaya. Jadi membebaskan seorang hamba dari kesyirikan ini lebih mulia, lebih agung daripada semata-mata menjauhkan dia dari menjadi seorang hamba sahaya. Sehingga ketika seseorang dijauhkan dari jimat, ini artinya dia dijauhkan dari kesyirikan. Maka pahalanya seperti membebaskan hamba sahaya. Dan jimat ini kesyirikan. Tamimah syirik. Tamimah ini adalah kesyirikan. Apakah mungkin satu benda bisa memberikan manfaat atau menolak kemudaratan atas diri kita? Ini musibah kalau seorang muslim meyakini ini. Di mana tawakul dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa meyakini benda? Benda apa yang paling istimewa yang ada di dunia saat ini? Apa benda yang paling istimewa saat ini di dunia? Yang paling istimewa benda apa? Barang? Ya? Emas. Yang lebih istimewa dari emas. Emas sama Ka'bah istimewa mana? Ka'bah. Paling istimewa itu Ka'bah. Di Ka'bah yang paling istimewanya Hajar Aswad. Hajar Aswad nih batu yang Allah turunkan dari surga, lebih putih daripada susu pas turunnya. Nazal al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadatu khataya bani Adam. Lebih putih dari susu yang membuatnya hitam adalah dosa-dosa manusia. Ini Hajar Aswad. Suatu hari Umar bin Khattab pernah berdiri di hadapan Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi inni la'alam annaka hajar. Demi Allah aku tahu engkau hanyalah batu. La tadur wa la tanfa'. Tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi Hajar Aswad saja yang merupakan benda paling istimewa di muka bumi ini, yang ada saat ini, dia tidak bisa memberikan kemanfaatan, apalagi benda lain. Apalagi batu giok, batu akik, keris. Subhanallah. Digantung apel jin. Subhanallah, ikhwah. Musibah. Hajar Aswad nggak bisa. Terus antum mau menggantungkan kepada yang lain, Hajar Aswad aja nggak bisa. Menolak kemudaratan, memberi manfaat. Terus mau ngapain pasang-pasang benda yang lain? Ini kejahilan, menjauhkan seseorang dari tauhid. Hati-hati dengan jimat, tamimah. Ya, ada orang yang gantung di mobilnya biar nggak kecelakaan. Ada yang gantung di rumahnya biar nggak kemalinya. Macam-macam. Dan subhanallah jimatnya ini macam-macam. Ada yang jimatnya itu tulisan-tulisan yang aneh ya. Ada yang jimatnya itu bahkan kotoran. Ada yang jimatnya itu tulisan yang ditulis oleh darah haid. Subhanallah, musibah.
dijadikan sebagai jima. Ini menggantungkan sesuatu kepada yang tidak berhak untuk digantungkan. Nggak boleh, ini adalah kesyirikan. Maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri kita dari kesyirikan, memurnikan tauhid keluarga kita. Jangan sampai kita melihat misalkan kakak kita, adik kita, orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita masih senang dengan jimat-jimat, masih senang dengan wajah jimat. Ada beberapa orang yang dapat musibah, dia menikah dengan mertua yang senang dengan hal-hal tersebut, menikah dengan seorang wanita yang ternyata mertuanya senang dengan hal-hal tersebut. Ini musibah, harus didakwahi. Ya, harus didakwahi karena Allah tidak mengampuni orang yang wafat dalam kesyirikan. Dan jangan berkata, oh ini kan budaya, enggak ada. Budaya selama bertentangan dengan syariat harus dijauhi. Yang paling utama adalah syariat, karena syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus menjadikan itu sebagai dasar dalam kehidupan. Kemudian bab berikutnya diberi judul oleh Syekh Abdul Razak, bab ke-51, Al-'abidul jahil wal-'alimul fajir. Seorang hamba yang jahil dan orang berilmu yang fajir. Hamba yang jahil dan orang yang berilmu yang fajir. Di sini beliau menukilkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Akhlaqul Ulama lil Ajiri, yang mana beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ta'awwadhu billahi min fitnatil 'abidil jahil wa fitnatil 'alimil fajir fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hamba yang jahil dan fitnah orang berilmu yang fajir. Karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap yang terfitnah. Kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, yang mana beliau mengatakan rahimahullah, fa innan nas innama yaqtaduna bi ulama'ihim wa 'ubbadihim. Sesungguhnya manusia itu mencontoh, menjadikan qudwah siapa? Ulama mereka dan hamba-hamba yang rajin beribadah dari mereka. Orang-orang yang rajin ibadah itu jadi panutan dan orang-orang yang berilmu. Fa idza kana al-ulama'u fajarah wal 'ubbadu jahalah. Jika ternyata ulama-ulamanya itu fajir dan hamba-hamba yang rajin ibadahnya itu jahil, ammatil musibah bihima wa 'azamatil fitnah 'alal khassa wal 'ammah. Maka musibah itu akan menyebar dan fitnah akan menjadi agung, baik bagi setiap pribadi ataupun secara umum bagi umat manusia. Ini dua fitnah yang sangat bahaya. Orang berilmu yang fajir, ya, nggak tahu apa yang harus dia lakukan dengan ilmunya. Fajir, memanfaatkan manusia untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Berdusta, berbohong, fajir. Berilmu ya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada yang rajin ibadah, tapi tidak berdasarkan terhadap ilmu, tapi dibawa di atas kejahilan. Ini dua musibah yang luar biasa. Kalau bergabung dalam diri seseorang atau ada di tengah-tengah masyarakat, musibah luar biasa. Dan ini banyak di beberapa tempat. Muridnya tidak disuruh belajar agar tetap dalam kejahilan. Pimpinan kelompoknya berilmu tapi fajir, memanfaatkan ketidaktahuan umatnya untuk menipu mereka, untuk membuat kerusakan di tengah umat. Berfatwa-fatwa yang aneh, yang nyeleneh. Oh lihat beberapa pekan yang lalu, ketika ada di beberapa pondok pesantren, ternyata terbongkar beberapa penyimpangan yang luar biasa. Nah, ini contohnya persatuan antara alim yang fajir dengan abid yang jahil. Umatnya jahil, pemimpinnya fajir.
Udah klop itu pasangan yang paling serasi untuk menimbulkan musibah dan fitnah di tengah ummah. Nah, sebagai kaum muslimin seharusnya kita itu tidak seperti itu. Orang yang berilmunya harus sebisa mungkin mengamalkan ilmu yang dia miliki. Begitupun orang yang rajin ibadah dari mereka itu juga harus semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga yang abid ini tidak dibodohi dan tidak berfatwa tanpa ilmu. Yang alim ini jangan sampai dengan ilmunya dia membodoh-bodohi umat dan membodohi dirinya sendiri. Alim yang fajir ini kalau alim sudah fajir, dia mau dimintai fatwa apa aja ada dia bisa keluarin. Antum mau nanya ke seseorang misalkan yang fajir, boleh nggak sholat sambil mabuk? Oh boleh, mabuk sambil sholat nggak apa-apa. Tanya ke alim yang fajir, boleh kan ini nikah tanpa wali? Oh boleh, nikah tanpa wali nggak masalah. Ada yang membolehkan. Boleh kan ini nyanyian dan musik? Oh boleh, ada yang membolehkan. Diambil zallahnya ulama, dalil bagi dia. Kenapa? Fajir dia. Dia bukan lihat pendapat ulama tersebut di sisi dia kuat, bukan itu yang jadi panutan dia. Yang penting ini celah agar perkara ini jadi boleh. Ini celah agar perkara ini jadi mubah. Ketika orang banyak yang nanya, ada ulama yang membolehkan, bukan saya. Jadi pendapat ulama ini diambil hanya kesimpulannya saja sesuai dengan hawa nafsu dia. Bukan dia telaah, dia lihat, oh ternyata pendapat ulama ini lebih kuat. Ini beda bab kalau seperti ini. Ini enggak, dia lihat nih hawa nafsu saya kemana. Saya pengennya boleh nih perkara ini. Dia cari pendapat ulama mana yang membolehkan, dia ambil. Ini membolehkan. Dicari lagi, ini membolehkan. Cari lagi, ini membolehkan. Ini yang disebut mencari-cari zallahnya para ulama. Banyak yang seperti ini akhirnya menjadi orang-orang yang zindiq. Zahirnya muslim, tapi dalam dirinya mengandung kekufuran. Kenapa? Karena tadi dia alim fajir luar biasa. Dicari itu mana yang boleh. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang dia cari? Harta, tahta, wanita. Dunia dengan ilmunya dia korbankan agama. Dicari ada. Antum mau cari apa? Ada fatwanya. Antum tanya kepada alim yang fajir apapun. Boleh, boleh. Jadi boleh, apapun jadi boleh. Yang penting antum siapkan dana yang cukup, semua jadi boleh. Semua akan jadi boleh. Nanti kalau mulai pemilu tuh, hati-hati dengan alim yang fajir. Datang yang satu kasih amplop 50 juta. Oh ini Masya Allah. Seperti Uthman ibn Affan. Langsung dipujinya seperti itu. Yang satu datang bawa 100. Ini mah seperti Umar ibn Khattab. Yang satu datang. Oh ini seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu keluar tuh perkataan-perkataan seperti itu. Gak tahu konsekuensi dari ucapannya seperti apa. Alim fajir. Dia nggak tahu tuh, nih orang-orang nih seperti apa karakternya, orang-orang nih seperti apa sikapnya, nggak tahu, nggak mau tahu. Yang penting Anda dapat uang, itu saja. Anda pernah bertemu satu orang, dia sedang telepon dengan satu, oke, deal di 2018, sekarang 2023 ya, 2018 dulu pilkada 2018 ada ya, iya deal di Mekah nih, deal 5 titik berapa, 50 juta, oh iya siap. Ana bilang, Ustaz, antum apa deal 5.50 juta? Ana deal-dealan sama IO kampanye. IO kampanye, maksudnya, ya Ana disuruh ceramah di 5 titik, Ana dapat 50 juta. Antum ceramah sambil ada yang kampanye di situ. Iya. Terus kalau orangnya nggak benar, orangnya gimana? Ana nggak tanggung jawab, Ana kan cuma ceramah aja di situ. Apa dulu ini? Padahal orang kumpul tuh karena kehadiran dia. Nanti orang mau milih siapa, mau apa? Penting Anda dapat uang. 1 titik 10 juta. Subhanallah. Berilmu, menyampaikan ilmu, fajir. Susah. Ya? Dan tipikal yang seperti ini banyak. Hati-hati. Musibah bagi umat. Ini kalau udah berkumpul alim fajir, yang dengarkan abid yang jahil. Klop sudah. Makanya
Kita sebagai seorang hamba harus berusaha untuk belajar agar tidak menjadi hamba yang tidak tahu apa-apa. Dan ketika kita sudah dapat ilmu, berusaha untuk mengamalkan agar kita tidak menjadi alim yang fajir ataupun abid yang jahil. Kan enak kalau alimnya tidak fajir, abidnya tidak jahil. Ketika alimnya melakukan kekeliruan, dia mau menerima nasihat dari abid tersebut, dari saudara-saudaranya. Seorang abid yang belajar, dia tahu ketika gurunya melakukan kesalahan, akan berusaha untuk menasehati. Kan nikmat seperti itu. Tapi kalau alimnya fajir, abidnya jahil, musibah. Dan subhanallahnya yang seperti ini banyak di tengah-tengah umat. Jadi perkataan daripada Sufyan ats-Tsauri ratusan tahun yang lalu itu sampai saat ini ada. Ini dikatakan di zaman beliau, apalagi kalau beliau lihat zaman kita sekarang. Ini zaman beliau aja, beliau sudah mengatakan seperti ini. Apalagi di zaman kita sekarang. Dan hati-hati ya ikhwah dengan fitnah tersebut. Harta, tahta, wanita. Orang banyak yang tergelincir di dalam. Dan orang tuh kalau sudah tergelincir di dalam 3 hal tersebut, akan susah. Yang terpenting adalah satu hal. Dimanapun posisi kita, siapapun diri kita, kapanpun hal tersebut, harus mau nerima nasihat. Itu nikmatnya di situ. Poin intinya di situ. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini yang terbaik dan tidak perlu nasihat orang lain. Jangan. Itu adalah musibah terbesar. Kesombongan yang paling menjijikan itu adalah kesombongan kepada ahli ilmu, dan pada ahli ibadah. Itu kesombongan paling menjijikan. Ketika seseorang sombong dengan ilmu dan ketakwaannya. Ya, bukan kesombongan harta yang paling menjijikan, bukan kesombongan pangkat jabatan, bukan. Kesombongan ilmu dan kesombongan atas ketakwaan yang dilakukan. Kalau udah angkuh dan sombong dengan ilmu, sombong dengan ibadah yang dia lakukan dengan ketakwaannya, kebal, nggak mau nerima nasihat. Dikasih nasihat nggak mau, disebutkan nggak mau, ya. Akhirnya merasa dirinya paling benar dan dirinya paling tahu. Ini musibah. Jangan sampai kita seperti itu. Bahkan banyak dan tidak sedikit orang yang ketika dia baru belajar, sekian tahun dia baru belajar, dia dapat ilmu, dia merasa, wah saya punya ilmu nih, saya punya gelar. Siapa fulan, siapa alan. Orang-orang yang lebih senior dari mereka, itu dinafikan keilmuannya, kemudian tidak mau didengarkan nasihatnya, tidak mau didengarkan masukannya. Dan yang seperti ini, perlahan-perlahan, itu tergelincir. Perlahan-perlahan itu tergelincir. Makanya kalau lihat ada orang yang belok dikit tuh, ya, nggak usah disebutkan orang tersebut itu belok atau tidak, dinasehati tidak mau, lama-kelamaan itu akan jelas jalannya akan jauh berbeda. Jadi kalau di awal tuh perbedaannya hanya 1 derajat, itu akan terus melebar. Ibaratnya kalau matahari mah baru terbit, matahari itu ketika sudah bulat dia terang, terus orang tahu, oh itu matahari, kelihatan jelas. Beda dengan ketika masih menguning langit, nggak tahu mana nih matahari datangnya dari mana. Tapi kalau udah terang itu luar biasa. Makanya dulu ada satu nasihat yang luar biasa dari seorang ulama namanya Syekh Faisal Al-Hashiri. Beliau itu bisu, tidak bisa bicara. Syekh Faisal Al-Hashiri ini bisu, tidak bisa bicara. Dan beliau pun tidak bisa mendengar tuli. Tapi karya tulis beliau itu banyak, termasuk kitab Khutbahul Mimbar, khutbah mimbar, buku yang dalamnya itu isinya itu tentang khutbah Jumat. Ada khutbah Id juga, ada khutbah Istisqa juga. Buku tentang khutbah lah. Orang kalau mau khutbah baca itu. Ini buku paling bestseller nih kalau di Yaman. Jadi di masjid-masjid itu banyak buku itu tuh. Buku Khutbahul Mimbar, tulisan dari Syekh Faisal Al-Hashiri. Itu banyak para khutbah di Yaman kalau khutbah baca buku itu. Penulisnya nggak pernah khutbah sekalipun dalam kehidupannya. Tapi dia dapat pahala dari setiap orang yang khutbah baca buku tersebut. Dan karya tulisnya banyak. Beliau itu pernah mengatakan bahwa kalian jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan
penyimpangan orang tuh kalau kalian urusin satu persatu capek. Tunggu saja yang namanya matahari, kata dia sambil dengan peragaan mengatakan, yang namanya matahari, kata beliau, nanti itu akan terang. Matahari akan terang. Dan semua akan sangat nampak. Maka jangan pernah kita merasa sombong dan angkuh dengan ilmu kita, dengan ketakwaan kita. Ketika kita salah, harus berani mengakui kita salah. Ketika ada yang nasihati, katakan jazakallahu khairah. Itu tanda kecintaan saudara kita kepada kita. Nikmat itu luar biasa, ya. Apalagi kalau yang kasih nasihat ke kita orang-orang yang sudah senior, yang jenggotnya telah memutih dalam dakwah, itu harus didengar. Itu nikmat yang luar biasa agar kita kembali. Karena kalau dibiarkan, akhirnya tadi teranglah seperti matahari itu, udah jelas seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala penyimpangan, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang rajin ibadah namun dapat memahami ilmu agama. Juga semoga Allah menjadikan kita orang yang memahami ilmu agama, kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari. Insyaallah pembahasan berikutnya bab ke-52 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga tidak ada halangan pada bulan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.